Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai laporan studi kasus perusahaan multinasional. Di sini kami mengambil studi kasus pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Dan di sini kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, bernama Muhammad Zulhaq dengan NIM 131. Selanjutnya, di sini ada beberapa teman saya. Saya Mahilda Rahmania, NIM 068. Saya Umi Khairia dengan NIM akhir 024. Saya Haifa, NIM 154. Saya Clarissa Dia Susanti dengan NIM 019. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja ke pemateri pertama. Yang pertama pada bab pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi, misi, tujuan, dan juga nilai perusahaan. Untuk sejarahnya yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 90 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari tersebut menjadi Indofood Sukses Makmur. Sejak awal berdirinya perusahaan tersebut, fokus pada produksi makanan instan dan juga mie, dan berhasil meraih kesuksesan dengan produk andalannya seperti Indomie, Popmie, dan Sarimi. PT Indofood Sukses Makmur telah meraih berbagai penghargaan yaitu Top 100 Global Brand dan juga Top 50 World Most Admired Companies. Untuk visinya yaitu A Total Food Solution Company. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kami. Baik, selanjutnya untuk visi dari PT Indofood Sukses Makmur, pertama yang memberikan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan. Yang kedua, terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi yang dimiliki. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang kelima, terus meningkatkan nilai-nilai pemangku kepentingan. Tujuan dari PT Indofood Sukses Makmur yang pertama, memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan barang. Dan yang terakhir, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sini untuk nilai dari PT Indofood yang pertama, dengan disiplin sebagai dasar cara hidup kami. Yang kedua, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas. Yang ketiga, kami memperlakukan para pemangku kepentingan kami dengan hormat. Dan yang terakhir, bersama-sama kami bersatu untuk mengupayakan keunggulan inovasi yang berkesinambungan. Next. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 terkait dengan desain struktur organisasi perusahaan. Yaitu ada Dewan Komisaris dengan Presiden Komisaris yaitu Manuel, Komisarisnya yaitu Benny, Christopher, Joseph, John, dan Komisaris Independennya yaitu Utomo, Hans, dan Bambang. Lalu ada Komite Audit dengan ketuanya yaitu Hans, anggotanya Timotius, dan Amelia. Lalu Komite Audit 2 yaitu dengan Ketua Utomo dan anggota Benny dan Melia. Lalu ada Dewan Direksi dengan Presiden Direktur yaitu Anthony, dengan Direkturnya yaitu ada Franciscus, Acton, GGV, Taufik, Alamsyah, Mulonoto, Judianto, Hendra, Tan Suzy, dan Tan Eli. Lalu yaitu ada bagian operasi dengan produk bermerek konsumen mie, ada lokal yaitu Taufik, internasional yaitu Darmawan dan Tan Eli. Lalu ada produk susu yaitu Acton dan Stephen. Lalu untuk makanan ringan yaitu Suwaini. Lalu bumbu makanan ada Suryanto dan Taufik. Untuk nutrisi dan makanan khusus ada Robert. Lalu minuman kemasan yaitu Judianto, Ted. Lalu untuk Bogasari ada Francisco. Untuk agribisnis, untuk perkebunannya itu ada Mark. Untuk minyak dan lemak nabati yaitu Suaimi. Lalu untuk bagian distribusi yaitu Judianto. Lalu selanjutnya ada fungsi perusahaan dengan trisuri perusahaan yaitu Rusimin dan Susanto, pengontrol perusahaan yaitu Hendra, hukum perusahaan ada Aida, audit internal perusahaan Adrian, teknologi informasi perusahaan Hunter,
Sekretaris Perusahaan CGV, Hubungan Investor Mark, Pengadaan Alexander, Sumber Daya Manusia Perusahaan ada Franciscus. Untuk komunikasi korporasi ada Stefanus. Lalu untuk manajemen risiko perusahaan ada Adrian. Lalu yang terakhir yaitu sekretaris perusahaan yaitu Victor Suhendra. Next. Untuk selanjutnya yaitu desain lini bisnis perusahaan dan kegiatan CSR yang dilakukan. Yang pertama, desain lini bisnis. Di sini PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai 4 lini bisnis, yaitu yang pertama Consumer Branded Product atau CBP, yang kedua Bogasari, yang ketiga agribisnis, dan yang keempat distribusi. Untuk yang Consumer Branded Products terdiri dari noodles, yaitu Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, dan mie telur cap 3 ayam. Kemudian dairy terdiri dari Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Creamer, Orchid Butter, Indofood Ice Cream, Milk Kuat, dan Good to Go. Kemudian snack food terdiri dari Citato, Kitela, Cets, Ciki, Maxicorn, dan Citato Light. Untuk food seasoning terdiri dari sambal Indofood, sambal rumahan, kecap manis Indofood, bumbu spesial Indofood bumbu racik, dan Indofood Fresh. Kemudian untuk nutrition and special food terdiri dari Promina, Sun, Gofit, dan Gowel. Untuk beverage terdiri dari Ichiocha, Club, Vitamin Kokopit. Kemudian ada packaging. Untuk Bogasari terdiri dari flour atau tepung terdiri dari cakra kembar, segitiga biru, kunci biru, lencana merah, dan Taj Mahal. Kemudian untuk pasta ada La Fonte. Kemudian agribisnis terdiri dari Plantation, yaitu Indofood Agri Resort Ltd. Kemudian di minyak ada Edible Oil dan Fats, Bimoli Special, D5, Happy Soya Oil, Palma Margarin, Royal Palmia Butter Margarin, Palmia Cooking Margarin, dan Amanda. Yang selanjutnya ada kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari Indofood Riset Nugraha, salah satu program yang digulirkan pada tahun 2006 dengan kegiatannya berupa pemberian bantuan dana pada penelitian kepada para mahasiswa S1. Yang kedua ada Indofood Rumah Pinter yang merupakan fasilitas pendidikan non-formal yang dibangun di area perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada program vokasi yang dimulai pada tahun 2020 yang melalui divisi penggemasan ICBP. Yang kedua ada Gizi untuk Semua yang terdiri dari Gerakan Sun, program kerjasama multisektor berskala global di 62 negara dengan tujuan menghapuskan segala bentuk kekurangan gizi. Selanjutnya ada Let's Live Healthy, merupakan program yang dimulai pada tahun 2018 oleh Indofood, Ruang Guru, dan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia untuk mendorong gaya hidup sehat di kalangan remaja melalui aplikasi seluler. Yang ketiga ada Posyandu yang merupakan program yang untuk meningkatkan kesadaran gizi dan mengurangi malnutrisi serta stunting di Indonesia. Dan yang selanjutnya ada layanan gizi Indofood, program di mana grup JPB mengoperasikan armada mobil klinik di Jawa dan Sumatera Utara di bawah program layanan gizi Indofood. Selanjutnya ada gizi bagi karyawan yang merupakan program untuk menjamin bahwa makanan yang disajikan dalam kantin karyawan Indofood telah memenuhi panduan gizi dari pemerintah. Terus ada ruang laktasi yang merupakan program dari Indofood untuk mendukung para karyawan yang sedang menyusui dan menyediakan ruang laktasi di unit-unit operasionalnya. Yang ketiga ada penilaian nilai ekonomi yang terdiri dari kemitraan dengan para petani, yakni Indofood itu membangun kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan dengan petani lokal. Terus ada kemitraan dengan petani kelapa sawit, itu grup agribisnis yang mengadakan program pelatihan untuk petani kecil tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya tanaman. Selanjutnya ada kemitraan dengan peternak sapi yang memiliki program kemitraan dengan peternak sapi melalui Koperasi Peternakan Sapi Para. Terus ada kemitraan dengan perajin tempe, program kemitraan dengan produsen tempe. Selanjutnya ada kemitraan untuk pertanian berkelanjutan Indonesia yang menjadi sebuah inisiatif bersama pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agribisnis untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan kesejahteraan petani melalui praktik pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada Warmindo, itu bermitra dengan pemilik warung Indomie melalui program Warmindo. Selanjutnya ada Bogosari Mitra Card, program untuk
keanggotaan BMC untuk nasabah UKM yang dapat menikmati manfaat eksklusif seperti hadiah bulanan. Selanjutnya ada Pojok Selera yang merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong masyarakat menjadi pengusaha kuliner. Selanjutnya ada program Santripreneur yang bertujuan untuk menginspirasi dan mendorong santri di pondok pesantren untuk menjadi pengusaha kuliner. Yang keempat ada menjaga kelestarian lingkungan yang terdiri dari Bank Sampah Indofood, Merah, penanaman pohon, dan TOS. Yang kelima ada solidaritas dan kemanusiaan yang terdiri dari gerakan donor darah yang diselenggarakan oleh PMI, Posko Indofood Peduli yang dibentuk untuk memfasilitasi distribusi makanan dan kebutuhan lainnya kepada para korban yang terjadi bencana alam. Terus ada operasi bibir sumbing untuk anak-anak penderita kelainan bentuk bibir sumbing. Terus ada sumbangan bagi kegiatan keagamaan, di mana Indofood ini berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan melalui berbagai acara dan sumbangan ke masyarakat. Selanjutnya ada gerakan melawan COVID-19, di mana Indofood ini berkomitmen untuk mendukung komunitas melalui masa yang penuh tantangan dan berpartisipasi dalam beberapa bantuan kemanusiaan. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pemasaran produk unggulan. Di sini kami mengambil produk unggulan dari PT Indofood yaitu Indomie. Yang pertama, analisis CSI atau Customer Satisfaction Index, di mana setelah dilakukan perhitungan CSI diketahui bahwa nilai CSI dari produk Indomie yang dihasilkan dalam penelitian melalui kuesioner yaitu sebesar 84,16%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap produk Indomie secara keseluruhan dapat dikatakan sangat puas. Kepuasan pelanggan ini didasarkan pada tabel CSI dengan nilai CSI yang diperoleh pada penelitian berada pada kisaran 81 hingga 100%, sehingga kinerja produk Indomie sudah mencapai harapan pelanggan dan pelanggan banyak yang merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan. Kemudian dilakukan uji validitas, di mana pada kepuasan pelanggan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa produk Indomie dari total 11 atribut terdapat satu atribut yang tidak valid, yaitu A1, dikarenakan atribut tersebut memiliki nilai R tabel kurang dari R hitung dan nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Untuk atribut A2 hingga A11 dinyatakan valid karena memiliki nilai R tabel lebih dari R hitung dan juga nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Kemudian, uji validitas pada kepentingan pelanggan menunjukkan bahwa semua atribut dinyatakan valid dikarenakan memiliki nilai R tabel lebih dari R hitung dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Kemudian dilakukan uji reliabilitas. Untuk kepuasan pelanggan didapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,878, di mana angka tersebut dinyatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari koefisien korelasi, yaitu 0,6. Kemudian untuk kepentingan pelanggan didapatkan nilai sebesar 0,897, di mana angka tersebut dinyatakan reliable karena koefisien reliabilitas lebih besar dari koefisien korelasi, yaitu 0,6. Kemudian, diagram analisis IPA atau Important Performance Analysis, pada kuadran 1 terdapat atribut 4, yaitu harga Indomie terjangkau. Atribut tersebut dianggap penting oleh pelanggan Indomie, namun pelayanan yang diberikan kurang memuaskan sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Kemudian di kuadran 2 terdapat atribut A1, yaitu produk Indomie mudah diperoleh. Kemudian atribut A5, Indomie memiliki varian rasa yang beragam, dan atribut A11, informasi dalam kemasan Indomie lengkap. Atribut tersebut dianggap sangat penting oleh pelanggan Indomie dan pelayanan yang diberikan sangat memuaskan sehingga perusahaan harus mempertahankan kualitas pelayanannya. Kemudian pada kuadran 3 terdapat atribut A3, yaitu kemasan Indomie menarik. Atribut A6, keamanan produk Indomie terjamin. Atribut A7, semua varian rasa Indomie memiliki cita rasa yang enak. Atribut A8, tekstur dan kekenyalan Indomie pas. Dan atribut A10, Indomie memiliki porsi yang pas untuk sekali makan. Atribut tersebut dianggap tidak penting oleh pelanggan Indomie dan pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. Kemudian pada
Kuadran 4 terdapat atribut A2, varian rasa Indo memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk mie instan yang lain, dan atribut A9, produk bumbu Indomie memiliki rasa yang pas dan enak. Atribut tersebut dianggap tidak penting oleh pelanggan Indomie, namun pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Selanjutnya yaitu evaluasi keuangan. Yang pertama itu rasio likuiditas, yaitu meliputi yang pertama current ratio. Berdasarkan tabel perhitungan rasio lancar, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, nilai rasio lancar mengalami penurunan sebesar 3,22 dari 137,33 sampai menurun menjadi 134,11. Sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 1,34. Penurunan rasio lancar pada tahun 2021 disebabkan karena peningkatan jumlah hutang yang signifikan, yaitu adanya utang obligasi jangka pendek pada tahun tersebut. Yang kedua yaitu quick ratio atau rasio cepat. Berdasarkan tabel perhitungan rasio cepat, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021, nilai rasio cepat mengalami kenaikan sebesar 5,24% menjadi 102,70%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan aktiva lancar sebesar 1,2. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2020 sampai 2021 cukup baik, karena perusahaan mampu membayar hutang lancarnya yang dijamin dengan aktiva lancar tanpa memasukkan persediaan. Kemudian yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Berdasarkan tabel perhitungan rasio kas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai rasio cepat mengalami kenaikan sebesar 11,2% menjadi 72,96%, sehingga setiap Rp1 hutang lancar dapat dibayar dengan kas sebesar 0,72. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2020 sampai 2021 cukup baik, karena perusahaan mampu memaksimalkan penggunaan kas yang tersedia untuk memenuhi hutang lancarnya. Kemudian yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas meliputi yang pertama debt to asset ratio atau rasio hutang terhadap aktiva. Berdasarkan tabel perhitungan debt to asset ratio dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 nilai debt to asset ratio mengalami kenaikan sebesar 2,1% menjadi 51,70%. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum cukup mampu dalam mendanai perusahaan dengan modalnya sendiri, sehingga perusahaan perlu menjual aktiva tetap yang dimiliki untuk menutup hutangnya. Dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam keadaan belum cukup baik karena perusahaan mengalami kenaikan rasio hutang terhadap aktiva. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Berdasarkan tabel perhitungan debt to equity ratio dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,9% menjadi 107,03%. Kenaikan tersebut menunjukkan perusahaan belum cukup mampu mendanai perusahaan dengan modalnya sendiri, sehingga perusahaan perlu untuk menjual aktiva tetap yang dimiliki untuk menutupi hutangnya, dan PT Indofood Sukses Makmur dalam keadaan belum cukup baik karena perusahaan mengalami kenaikan rasio hutang terhadap modal. Lalu selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu net profit margin. Berdasarkan perhitungan net profit margin, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,57% menjadi 11,28%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dengan meningkatkan jumlah penjualan di setiap tahunnya, yang melebihi beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada tahun 2020 sebesar 54.979.425 dan tahun 2021 sebesar 66.881.557. Peningkatan net profit margin disebabkan karena laba bersih yang didapat perusahaan dari tahun 2020 sampai 2021 lebih besar dibandingkan dengan beban pokok penjualan. Lalu selanjutnya ada return on investment. Berdasarkan tabel perhitungan return on investment, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,61% menjadi 84,25%. Dengan demikian dapat disebutkan dari hasil perhitungan di atas bahwa nilai ROI PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam keadaan cukup baik karena PT Indofood Sukses Makmur Tbk mampu mengelola investasi dengan baik untuk menghasilkan laba bersih.
Lalu yang terakhir yaitu return on asset. Berdasarkan perhitungan return on asset, PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,89% menjadi 6,25%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan aktiva yang dimiliki sudah cukup baik, sehingga aktiva yang dimiliki cepat berputar untuk mendapatkan laba. Next. Baik, selanjutnya evaluasi sumber daya manusia. Yang pertama, testimoni dari Grace Marlina Winata selaku manajer pengembangan produk corporate R&D. Indofood CBP, khususnya divisi corporate R&D, sudah seperti rumah kedua bagi saya. Sejak bergabung pada tahun 2007, banyak pengalaman yang saya dapatkan karena saya belajar di tempat dan terus berproses untuk menjadi orang yang lebih baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya, berkomunikasi, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik di dalam maupun di luar Indofood. Lingkungan kerja saya nyaman dan tim yang solid juga menjadi faktor pendukung selama saya bekerja. Tidak hanya itu, untuk meningkatkan value dan knowledge saya dalam bekerja, Indofood juga memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan di area spesialisasi saya, yaitu bidang ilmu gizi. Selanjutnya, testimoni dari Novrianda selaku Officer SDM cabang di Instan Bitung. Bekerja di grup Indofood sangat membuka wawasan tentang bagaimana topik baik teknis maupun non-teknis. Selain para senior yang membantu, memberikan bimbingan dan arahan dalam bekerja, rekan kerja serta lingkungan yang kondusif turut mendukung karyawan dalam mengembangkan kemampuan serta pemahaman mendalam untuk bekerja lebih baik. Terima kasih untuk kesempatan mengembangkan diri dengan bekerja dalam tim yang kolaboratif dan sportif. Selanjutnya, yang terakhir, testimoni dari Yunita Purnamasari selaku Officer Scientific dan Media Program Nutrisi dan Makanan Khusus. Menurut Yunita, momen bekerja di Indofood merupakan momen belajar dan proses bekerja berkembang bagi saya. Mengawali perjalanan saya sebagai intern di Indofood setelah memberikan pengalaman. Bahkan sebelum saya lulus kuliah, banyak hal-hal pertama yang saya lalui di sini. Pertama, bekerja sebagai fresh graduate, proyek pertama, bisnis trip pertama, dan hal pertama lainnya. Divisi Nutrition and Special Food pun memberikan lingkungan bekerja yang hangat tapi tetap profesional. Teman kerja, atasan, dan teman satu tim bisa juga menjadi sahabat dan keluarga bahkan di luar kantor yang membuat suasana bekerja lebih nyaman. Dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki citra positif bagi karyawannya. Dalam beberapa testimoni yang disampaikan oleh beberapa karyawan mengungkapkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki suasana kerja yang nyaman, tim yang solid, kolaboratif, dan juga sportif. Hal tersebut mampu memberikan semangat kerja bagi karyawannya. Next. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terarah dengan memegang teguh kedisiplinan sebagai dasar nilai perusahaan. Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk diketahui oleh Presiden Komisaris Manuel V. Penggilingan dan sebagai pemimpin teratasnya, perusahaan ini terbagi atas beberapa segmen produk diantaranya consumer branded produk CBP, Bogorsari, agribisnis, dan distribution. Dari beberapa segmen tersebut terbagi lagi menjadi beberapa jenis produk yang kemudian terbagi kembali menjadi beberapa brand produk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini memiliki beberapa program CSR yang berorientasi pada program kesehatan, layanan gizi, pendidikan, perekonomian, dan lingkungan. CSR ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki produk unggulan yakni Indomie. Produk Indomie sendiri memiliki atensi khusus bagi masyarakat global, khususnya Indonesia. Nah, berdasarkan hasil survei evaluasi pemasaran produk unggulan menggunakan metode CSI, dapat kita ketahui bahwa Indomie sudah mencapai harapan pelanggan dan pelanggan banyak yang merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Indomie. Kondisi keuangannya pada tahun 2020-2021 berada di kondisi baik berdasarkan hasil analisis cash ratio dengan kenaikan sebesar 4,63, quick ratio sebesar 11,02, sedangkan quick ratio mengalami kenaikan sebesar 11,02
sedangkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan penurunan sebesar 3,22 yang disebabkan oleh peningkatan jumlah hutang yang signifikan, yaitu adanya utang obligasi jangka pendek pada tahun tersebut. Dan dalam beberapa testimoni yang disampaikan oleh beberapa karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki citra positif bagi karyawannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat kami sampaikan mengenai laporan studi kasus perusahaan multinasional PT Indofood Sukses Makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.